Shalom Sobat Bimas Kristen dimanapun berada, berjumpa kembali dalam acara Mimbar Kristen dari Bimas Kristen DKI Jakarta. Bersama dengan saya, Pendeta Gordon Simaremare, yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat anugerah kemurahan Tuhan. Pada kesempatan ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkatilah kami semua dimanapun berada. Biar pikiran kami terfokus pada firman-Mu, hati kami terbuka bagi firman-Mu, seluruh keberadaan kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Berkati firman-Mu yang luar biasa, kami siap sambut, terima, dengarkan, alami dan lakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Kita yang percaya katakan amin. Izinkan saya baca ayat firman Tuhan sebagai teks pada saat ini yang terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 12-14. Firman Tuhan katakan demikian, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Jangan lalai dalam pergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang." Saya beri judul renungan firman Tuhan singkat pada hari ini adalah profil hamba Tuhan di era milenial. Kita hidup pada era yang serba canggih dan maju, di mana kita tidak lepas daripada dunia internet dan dunia teknologi, dunia komunikasi yang begitu luar biasa. Sehingga itu memudahkan kita hidup dan menolong kita dalam berbagai hal. Dalam menyikapi dunia yang cukup berubah dan cukup maju, bagaimana kita sebagai hamba Tuhan menyikapinya? Yang pertama-tama Bapak Ibu, tertarik saya membahas kitab ini tentang profil hamba Tuhan yang disampaikan Paulus kepada Timotius yang merupakan anak rohaninya. Yang pertama perlu diperhatikan, dikatakan kita harus melihat bagaimana karakter dan keteladanan kita dalam melayani, karena itu yang akan dilihat orang. Dalam ayat 12 dikatakan, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi semua orang dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu." Bicara mengenai karakter Bapak Ibu, itu bicara hal yang paling krusial dalam diri seorang hamba Tuhan di era milenial ini. Karena karakter itu merupakan salah satu indikator yang membuat orang percaya kepada pribadi itu. Dan kalau orang percaya pada pribadi itu, maka apa yang dikatakannya, apa yang diajarkannya, apa yang dikhotbahkannya bisa didengar oleh orang banyak dewasa ini Bapak Ibu. Dan Paulus mengingatkan kepada Timotius sebagai orang percaya atau hamba Tuhan, walaupun dia masih muda katanya, dia harus memperhatikan dengan baik karakternya. Di mana karakter itu terlihat? Dikatakan pertama itu dari perkataan. Hati-hati kita menggunakan kata-kata kita Bapak Ibu. Apakah kata-kata itu berisi firman Tuhan apa tidak? Apakah kata-kata itu baik apa tidak? Apakah kata-kata itu benar apa tidak? Apakah kata-kata itu mendukung apa tidak? Apakah kata-kata itu membangun apa tidak? Dari kata-kata kita, orang bisa tahu diri kita Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, biasanya kalau kita jumpa dengan orang lain, walaupun kita belum kenal dia dalam waktu yang lama, kita bisa menilai sedikit tipe orang itu dari ucapan kalimat perkataannya. Walaupun mungkin sekitar 10 menit, setengah jam atau 1 jam, kita kira-kira bisa tahu ini orang seperti apa. Dan perkataan itu amat krusial untuk menentukan orang yakin pada kita, percaya pada kita, respect pada kita. Dalam era dewasa ini Bapak Ibu, seringkali kita yang sudah cukup maju dalam pelayanan, kita juga terlibat dalam dunia media. Dan perhatikanlah, dan kadang-kadang orang berpikir kata-kata yang diucapkan itu hanya berupa kata-kata verbal. Padahal kata-kata itu adalah sebuah untayan kata dalam kalimat yang menyampaikan pesan kepada dunia luar. Itu katanya berupa kalimat. Dan dalam kalimat kita berkomunikasi dengan orang lain. Ada sebuah bentuk kalimat, kata-kata komunikasi yang bukan verbal tapi berpengaruh dampaknya. Itu dalam dunia digital.
Kalau Bapak Ibu pendeta hamba Tuhan, gembala sidang punya media sosial kayak Facebook, kayak Twitter, kayak Instagram, hati-hati menulis tagline di dalamnya. Hati-hati menulis kalimat di dalamnya. Hati-hati menulis kata-kata di dalamnya. Karena dari ungkapan, kalimat, kata-kata yang kau tuliskan dalam media sosialmu, orang ingin mempelajari karaktermu. Ya, orang ingin tahu siapa engkau. Ya, yang kedua katanya, jadilah teladan bukan hanya dalam perkataan, tapi dalam tingkah laku, dalam perbuatan, dalam sikap. Yang selanjutnya kata, dalam kasihmu. Dewasa ini saudara tahu bahwa kasih itu sudah mulai luntur. Kita harus jadi teladan, peduli kepada orang. Biasanya di kota-kota besar, Bapak Ibu, ada semboyan yang berkata siapa lu, siapa gua. Itu semboyan itu mengindikasikan betapa egonya orang-orang di kota maju. Tapi sebagai hamba Tuhan, di era milenial kita tidak boleh tergerus dengan perkembangan sikap sifat manusia yang mulai ego. Kita harus menebar kasih di mana kita ada. Dalam kesetiaan, ini bicara mengenai kesetiaan kepada Tuhan. Ya, kesetiaan sama pasangan, kesetiaan kepada siapa saja. Yang terakhir saya tertarik, dan dalam kesucianmu Bapak Ibu. Dalam kesucian. Kesucian ini berkonotasi kepada pola hidup kudus dalam etika, moral, tindakan. Alkitab katakan sebagai hamba Tuhan Bapak Ibu, kita harus berhati-hati dalam kesucian. Bapak Ibu perhatikan ya, di dunia ini yang serba canggih, kadang-kadang ada bias penilaian orang-orang hebat dalam kacamata manusia. Ya, kadang-kadang orang sudah memuja orang lain ketika dia terkenal, ketika dia kaya, ketika dia menjadi pusat perhatian selebritis, ya ketika dia punya follower banyak. Tapi tunggu dulu ya, seterkenal sehebat apapun orang-orang ini Bapak Ibu, kalau moralnya bermasalah, itu tidak layak untuk dicontoh. Kalau kesuciannya bermasalah, itu tidak layak untuk dicontoh Bapak Ibu. Sebagai hamba Tuhan, kemana lagi dunia ingin melihat kita? Dunia ingin melihat kita Bapak Ibu dalam kesucian. Mereka ingin lihat bagaimana hidup kudus, bagaimana hidup yang bermoral, bagaimana hidup yang beretika, sebagaimana Tuhan kita kudus, maka kita harus kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Yang terakhir saya tertarik dalam ayat 14 dikatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, aspek yang terakhir itu bicara mengenai pengembangan diri Bapak Ibu. Sebagai hamba Tuhan, kita tidak boleh berpuas diri dengan kapasitas kita. Saya percaya di dunia modern, dunia maju, kita harus terus belajar, terus improve, terus beradaptasi. Ada begitu banyak pengetahuan yang ada di dunia ini, ada banyak disiplin ilmu yang ada dalam dunia ini. Sebagai hamba Tuhan di era milenial, kita tidak bisa lagi berfokus pada satu sisi saja. Mungkin Bapak Ibu yang pernah punya latar belakang teologi, Anda sudah tidak bisa lagi berpuas diri hanya tahu bidang teologi. Ya, engkau dituntut untuk tahu juga media, engkau dituntut untuk tahu manajemen, engkau dituntut untuk tahu leadership, engkau dituntut untuk tahu dunia sosial, engkau dituntut dalam disiplin-disiplin lain. Engkau harus memperhatikan kemajuanmu dalam kapasitas, dalam cara berpikir, dalam wawasan. Hanya dengan cara demikian Bapak Ibu, maka dunia bisa melihat benarlah kita sebagai hamba Tuhan yang bisa diikuti, bisa dilihat, bisa diteladani, dan bisa dipercaya. Ada banyak sumber-sumber ilmu, pengetahuan, wawasan yang bisa Anda baca, baik lewat media, baik secara formal atau informal. Sudah banyak pusat informasi Bapak Ibu, baik secara online, secara digital, baik secara teknologi. Anda harus pakai apa saja untuk mengisi diri saudara sehingga saudara maju dalam kapasitas dirimu, dalam berpikir, dalam wawasan, dan saya percaya itu akan berdampak dalam pelayanan dan dalam pengaruh saudara sehingga banyak orang percaya kepada Tuhan. Biarlah kita renungkan firman Tuhan yang singkat ini, dan mari kita renungkan kembali, kita terapkan kembali, dan kita lakukan. Saya percaya dunia akan tetap melihat kita sebagai pendeta-pendeta yang up to date, ya, yang tidak ketinggalan, dan saya percaya dunia akan melihat Tuhan di dalam diri kita. Kiranya renungan ini memberkati saudara semua, dan saya berdoa kita akan berjumpa kembali dalam acara Mimbar Kristen dari Bimas Kristen DKI Jakarta. Kiranya kita dikuatkan, ditopang, dan dibela, dan ditolong oleh Tuhan dalam hidup, dalam keluarga, dan dalam pelayanan kita.
Demikian firman Tuhan. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak buat kesempatan ini. Kami telah dengar firman Tuhan, bagaimana kami bersikap sebagai hamba-hamba Tuhan di era yang maju, di era modern, di era yang penuh dengan kecanggihan teknologi, agar kami bisa hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan beradaptasi dengan kemajuan-kemajuan yang ada, supaya kami bisa melayani jiwa-jiwa yang ada di dunia ini, pada era ini, pada masa ini. Berkati kami semua, dan kami serahkan hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Kita yang percaya katakan amin. Kiranya Tuhan berkati kita. Shalom.